يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Masih pada kuat ini? Saya dengar katanya di Bekasi kalau tabligh akbar sampai jam 11 aja nih. Masih kuat beneran? Belum ngantuk belum? Masih kuat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah yang hadir secara offline atau online, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita semua. Kita yang paling tahu siapa diri kita. Bahkan kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, Allah memberikan tempat kepada kita berupa syurganya Allah. Karena kebaikan yang pernah kita lakukan, kita pun menyadari bahwa sungguhnya kebaikan kita itu tidak layak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya Allah, mungkin sebagian di antara kami melakukan kebaikan, namun kami yang tahu kebaikan yang kami perbuat banyaknya diiming-imingi oleh hal duniawi. Terkadang melakukan hal yang saleh, hal yang salehah, namun di dalam hati ada perasaan ujub, perasaan kibir, perasaan sombong, perasaan hasud. Bahkan hadir di tempat-tempat yang baik sekalipun terkadang di dalam hati penuh dengan suudzon, penuh dengan rasa sombong, penuh dengan riya, penuh dengan beranggapan bahwa diri lebih mulia dari orang lain. Makanya kita katakan bahwa kalaupun kita memasuki surga dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, sesungguhnya itu tidak lebih, tidak lain hanyalah kebaikan Allah. Karena kita paling tahu kebaikan kita sekalipun tidak layak untuk mendapatkan pujian, apalagi keburukan. Makanya Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Allah Maha Kasih. Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, Allah cinta sama saya. Saya sering bilang, enggak ada yang cinta sama kita itu melebihi cintanya Allah. Sama sekali tidak ada. Semua orang yang mengaku cinta kepada kita, cintanya dusta. Cintanya dusta. Cintanya bohong, cintanya bohong. Siapapun itu. Dia yang mengatakan bahwa saya akan senantiasa setia sama kamu kakak, sampai kapanpun saya akan senantiasa bersama kakak, hidup mati saya. Kita masuk kubur, dia di mana? Kawin lagi dia. Betul atau tidak? Iya. Kalaupun setia,
Kalaupun dia tidak mau nikah lagi, nggak mau dia masuk kubur sama kita. Ada yang mau masuk kubur sama kita? Nggak ada. Bahkan anak kita yang paling kita sayangi dan kita yakin bahwa tidak ada yang menyayangi kita melebihi anak kita. Anak kita sekalipun, kalau kita meninggal mau ikut masuk kubur. Kita ditinggal. Paling 1 jam, 2 jam. Kemudian setelah itu dia pergi. Kita sendirian. Cuma Allah yang baik sama kita. Anak yang paling sayang sama kita, kalaupun sedih setelah kita meninggal, paling lama 3 hari kalau masih ada tahlil. Setelah itu main PUBG lagi dia sama temannya. Betul atau tidak? Ini bukan omong kosong, kita melihat orang-orang yang orang tuanya meninggal. Ada di hadapan kita. Keluarganya meninggal, ibunya meninggal, ayahnya meninggal. Ya syukur-syukur, yang sedih kadang-kadang 3 hari, 7 hari, sebulan masih ada bawaan sedih. Setelah itu nongkrong lagi dia sama temannya, duduk lagi, santai lagi, seakan-akan dia lupa. Sekali-kali itu kalau dia ingat, itu pun kalau dia ingat dia akan sedih. Tidak ada yang berjuang untuk mencintai kita kecuali Allah. Cinta manusia semuanya dusta. Mumpung ada yang ngingetin, cinta manusia semuanya dusta. Tidak ada yang 100% untuk kita kecuali cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dengan agama Islam. Agama mana yang memberikan ampunan, kemudian tidak membalas, kemudian tidak menghinakan. Bahkan Allah menjaga diri kita di dunia sebelum di akhirat. Rasulullah SAW katakan, min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Apa ya Rasulullah? Al-mujaharah, orang yang melakukan mujaharah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiyal mujaharah? Apa yang dimaksud al-mujaharah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang bermaksiat di malam hari, tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan. Kemudian keesokan harinya dia yang memberitahukan orang lain. Allah tutup-tutupi. Allah tidak mau hamba-hamba yang lain tahu. Allah sayang sama kita. Kitanya sendiri yang ngasih tahu ke orang lain. Berkumpul, duduk sama orang yang bukan muhrim, ikhtilaf bareng-bareng sama orang yang bukan muhrim, itu dosa. Allah ampuni dosa tersebut. Tapi ketika seseorang berbangga dengan dosa tersebut, ditaruh di Instagram, foto dia sama orang yang bukan mahram, artinya nantang sama Allah. Melakukan maksiat semua manusia bersalah, tapi nantang Allah paling gak suka. Dosa tahu dosa, dia melakukan dosa. Semua manusia melakukan dosa, tapi menantang seakan menghalalkannya, menunjukkan kepada orang lain, kalau saya melakukan ini, kalau saya melakukan itu. Umat terdahulu, umat Nabi Musa, kalau ada orang yang melakukan maksiat di malam hari, keesokan harinya tertulis di depan rumahnya, si fulan tadi malam minum minuman keras, si fulan tadi malam berzina. Itu hadis Rasulullah. Mau nggak jadi umat terdahulu? Mau atau tidak menjadi umat terdahulu? Na'udzubillah min dzalik. Umat terdahulu kalau melakukan maksiat di malam hari, keesokan hari setiap orang yang lewat di depan rumahnya membaca bahwa orang ini tadi malam ngapain aja. Tapi umat Rasulullah SAW Allah berikan khususiyah, kemuliaan. Allah tutupi apapun yang dilakukan oleh umat tersebut. Ketika melakukan dosa, ditutup sama Allah. Makanya Allah paling marah kalau sudah membanggakan maksiat tersebut. Dosanya hanya antara dia sama Allah. Dulu dia melakukan dosa yang banyak sekali, Allah ampuni, tidak ada dosa lagi sama sekali. Ketika dia melakukan penyesalan, kemauan yang kuat untuk tidak mengulangi, meninggalkan pada saat itu juga, maka itu namanya taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Ini enggak, berbangga di hadapan orang. Dulu saya mah pemabuk, Bib. Dulu saya memakai, Bib. Dulu saya mah udah pernah semua, Bib. Dulu masa muda saya enak. Untuk apa? Buat apa cerita seperti itu? Allah sudah tutupi dosa-dosamu, kamu sendiri yang menyebarkan dosamu.
Orang seperti ini tidak ada niat lain kecuali mau sombong. Kalau mengatakan dulu saya nggak benar, bahasa hal keadaannya seakan-akan mengatakan kalau sekarang saya orang baik. Nggak ada yang lain. Kalau orang mengatakan dulu saya jahat, berarti maksudnya apa? Sekarang saya baik. Kalau orang mengatakan saya duduk, berarti dia tidak berdiri. Paham atau tidak? Jadi begitu. Pentingnya majelis ilmu biar tahu. Yang seperti itu hukumnya dosa. Kata Rasulullah, termasuk dosa yang besar adalah al-mujahirin, al-mujaharah. Sahabat bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Orang yang melakukan maksiat di waktu-waktu yang terdahulu, Allah sudah tutupi dosa-dosanya. Dia sendiri yang menyebarkan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Umat terdahulu susah. Allah tunjukkan aib-aib mereka di hadapan manusia. Tapi umat Rasulullah Allah jaga. Alhamdulillah. Saya berkata bukan omong kosong. Semuanya berasal daripada Sayyidina Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu susah, serba susah, tapi umat Rasulullah diberikan kemudahan. Umat terdahulu kalau berjalan terkena najis tangannya atau kakinya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus memotong tempat yang dimana tempat tersebut terkena najis. Kalau umat Nabi Muhammad tinggal dibasuh, tinggal dicuci. Tapi umat terdahulu harus dipotong tangannya. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau tidak dipotong, dia tidak sholat. Kalau tidak sholat, dosanya berlipat-lipat. A'udzubillahi min dzalik. Kita perlu tahu ini, umat terdahulu beda dengan umat sekarang. Orang yang kalau tidak tahu dirinya permata, dia akan letakkan dirinya di tempat sampah. Orang yang tidak bisa membedakan antara kerikil dengan batu permata, maka dia akan menganggap itu sama. Makanya kita harus tahu kita ini makhluk yang mulia. Jangan letakkan di tong sampah. Kita ini orang hebat. Saya yakin, seyakin-yakinnya Allah pilih kita semua ini. Kalau tidak, mana mungkin kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ini melalui lisan Rasulullah, pujian dari Allah di dalam Al-Quran. Ayo dong sadar diri bahwa kita ini keren, kita ini mulia, kita ini agung, kita ini hebat dari Sang Maha Agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat terdahulu, bahkan salah seorang di antara mereka melakukan dosa, matanya memandang kepada hal-hal yang haram. Kalau umat Rasulullah meminta ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi, ditinggalkan pada saat itu juga, hilang dosanya. Umat terdahulu selain menyesali dosa, meninggalkan dosa, mereka harus mencongkel matanya kalau pengen diterima sama Allah taubatnya. Ini bukan omong kosong, berasal daripada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu kalau telinganya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak cukup bagi mereka untuk hanya menyesal saja, tidak. Harus dipotong dan menyesal kepada Allah, baru Allah terima. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, di awal-awal Allah sudah menceritakan bagaimana ketika Nabi Musa ditanya oleh umatnya, wahai Musa, bagaimana cara kami untuk bertobat kepada Allah? Wahai Musa, bagaimana cara kami untuk taubat kepada Allah supaya Allah terima taubat kami? Jawaban Nabi Musa apa? Syariat Nabi Musa apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bagaimana caranya? Bunuh diri dulu. Bukan omongan saya. Ceritanya ada di dalam Al-Qur'an. Umat terdahulu kalau menginginkan ampunan Allah harus bunuh diri dulu sebelum mereka menyesal. Tanpa ada bunuh diri, maka walaupun mereka menangis darah, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika melihat kemuliaan umat Nabi Muhammad, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah saya termasuk umat Nabi Muhammad. Kamu
posisi kamu adalah posisi yang dimimpikan oleh seorang Nabi ulul azmi, dan kamu masih melihat diri kamu dengan kehinaan, oh saya pantasnya melakukan dosa, oh saya pantasnya nongkrong, oh saya pantasnya lupa, oh saya pantasnya lalai, saya harusnya. Allah sudah berikan kemuliaan yang begitu hebat, namun kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya, majlis-majlis seperti ini mengingatkan kepada kita akan jalan yang lurus. Tanpa ada nasihat, maka tentu hati akan mati. Dan nasihat kalau ngena, artinya obatnya mujarab. Sakit rasanya. Kalau terkena, kita punya luka, kita kasih betadine sakit, berarti obatnya nyambung itu. Kalau kita terkena dalam masalah nasihat dari para ulama, dari para da'i, dari para pendakwah, artinya kita ini masih ada harapan untuk menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, khususnya yang hadir pada malam hari ini, di malam yang penuh dengan kemuliaan ini semuanya adalah kehendak Allah. Saya barusan masih berasa lagi ceramah di Bandung, barusan. Tapi Allah sudah kasih kesempatan sekarang ngomong di Bekasi. Ini bentaran lagi saya nyampe Palembang. Ya, ini dari sini langsung berangkat ke Palembang. Allah berikan kemudahan kepada kita. Tidak lain tidak bukan karena Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa. Orang yang paling nakal bisa menjadi orang paling baik. Orang paling baik bisa menjadi orang paling nakal. Makanya minta sama Allah istiqamah. Minta sama Allah istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepadaku istiqamah di dalam kebaikan. Istiqamah susah, istiqamah sulit. Tapi kalau ada keyakinan, insya Allah bisa digapai. Allah sering menyandingkan di dalam Al-Quran kalimat istiqamah dengan keimanan. Amanu thumma istaqamu. Keimanan kemudian istiqamah. Artinya istiqamah tidak akan digapai kecuali dengan keyakinan. Yakin. Alhamdulillah, saya yakin dari apa yang saya dengar, daripada nasihat ulama, dari semenjak awal tadi sampai sekarang, saya sadar bahwa siapa diri saya malu senantiasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya yakin insya Allah saya istiqamah menjadi orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Akhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang susah. Susah untuk jadi orang baik. Siapa yang bilang gampang? Susah. Karena pahalanya besar. Kalau gampang hadiahnya cuma kipas angin. Hadiahnya surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Harus sabar. Wa basyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Sabar dari cercaan manusia. Sabar dari ujian-ujian yang datang dari Allah melalui lisan manusia. Kalau Nabi saja dapat musibah, apalagi kita. Saya nggak kuat, Habib nggak tahu sih rasanya. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Kamu nggak tahu sih rasanya diginiin, sakit banget, tahu nggak? Kayak dia doang yang pusing di dunia. Padahal setiap manusia laisa illa, tanpa terkecuali semuanya punya musibah. Cuman beda-beda warna, beda-beda rasa, tapi semuanya dapat musibah. Bahkan Nabi besar Muhammad dapat musibah. Kalau musibah itu menunjukkan bahwa orang ini baik atau buruk, maka tentu Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak akan pernah merasakan musibah. Ini musibah, wah yang ini nggak dapat musibah, yang ini dapat musibah. Berarti yang paling keren yang nggak pernah dapat musibah. Kalau saja kebaikan seseorang dilihat daripada musibah atau tidak dapat musibah, maka dengarkan, sesungguhnya orang yang tidak akan pernah Allah berikan kesempatan mendapatkan musibah pasti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad belum lahir bapaknya sudah meninggal. Musibah. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menginginkan kepada seorang hamba siapapun mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya Allah. Makanya Allah katakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi."
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini dididik oleh Allah dengan sebaik-baiknya didikan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu, dikeluarkan dari kampungnya. Ya, Nabi Muhammad dihinakan, Nabi Muhammad dilempari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, Nabi Muhammad dianggap penyihir. Bukan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia yang patut dikasihani, bukan. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa musibah memang kehidupan manusia. Setiap di antara kita akan mendapatkan musibah. Jangan pernah mengatakan, ya Allah saya nggak mau musibah. Tapi katakan, ya Allah berikanlah kebijakan kepada saya di dalam menanggapi musibah. Karena kalau minta nggak dapat musibah, mustahil. Kamu diciptakan oleh Allah, itu musibah, baru lahir aja udah oe-oe. Betul nggak? Lahirnya kita sudah musibah. Jangan pernah mengatakan, saya nggak mau musibah ya Allah, saya nggak mau, pokoknya jauhin. Saya nggak mau musibah. Jangan begitu, pasti dapat musibah. Mintanya sama Allah, ya Allah berikanlah kebijakan kepada saya, supaya saya bijak di dalam menghadapi musibah. Itu orang yang cerdas, sabar. Mereka para anbiya, para rasul, para auliya, sabar. Kadang kan orang-orang aneh-aneh, orang yang di hadapan kita ini aneh-aneh semua. Ya, bahkan Al-Imamul Haddad pada masanya pernah. Al-Imamul Haddad ini walinya Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Ma min sunnatin illa wa arju minallahi anni qad amiltuha." Saya kira tidak ada sunnah satupun kecuali saya yakin saya sudah mengerjakan sunnah tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Seorang hamba kalau melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah akan menjadi matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Minta sama Allah, pasti dikasih. Berlindung kepada Allah, pasti Allah lindungi. Imam Haddad mendapatkan kemuliaan tersebut karena sunnah Rasulullah SAW begitu dijaga oleh beliau. Jadi pada masa itu, ya, kisah ini dikisahkan bahwa ada seorang bapak. Dia ingin memotong kurban dengan menggunakan, ya, kita sebut pisau. Ya. Pisaunya tersebut masih belum tajam. Maka seorang bapak tersebut mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu pergi ke pasar, cari haddad." Kalau di dalam bahasa Arab, haddad artinya tukang besi. Padahal ada satu kabilah di kota Tarim itu, Al-Haddad, enggak mesti tukang besi. Tapi marganya keluarga besar habaib dari keturunan Alwi Ammal Faqih. Marganya Al-Haddad. Kayak di Indonesia banyak Al-Haddad. Ya. Di Keramat Priuk Al-Haddad. Maka si anak polos. Dia bukan bawa ke tempat besi, bukan dibawa ke tempat untuk mengasah pisaunya, tapi membawanya ke majelis ta'lim Al-Imamul Haddad, yang ketika itu beliau adalah pemimpin para ulama pada masanya. Bayangkan selepas majelis ada anak kecil bawa pisau, bilang kepada Syekh, saya diperintahkan oleh bapak saya untuk memberikan pisau ini kepada Syekh karena bapak saya mau ngorban besok, mau berkurban besok, dan pisaunya nggak tajam. Jadi tolong diasah. Kata Imam Haddad, ya marhaba. Diambil sama Imam Haddad. Kalau kita, songong lu tau. Nggak tahu siapa saya. Ya. Ini kiai-kiai ulama habaib ini murid saya semua di sini. Kamu datang ke sini menyuruh saya ngasah pisau kamu. Akhirnya Imam Haddad ambil. Kapan mau diambil lagi? Kata Imam Haddad, besok saya kesini lagi, nanti saya ambil. Oke, siap, kata Imam Haddad. Ya, kemudian diasah oleh Imam Haddad. Keesokan harinya datang lagi ini anak bertanya selepas majlis, wahai Imam Haddad, wahai Haddad, apakah sudah selesai pisau ayah saya? Sudah. Dikasih. Kemudian setelah dikasihkan, dia ngasih uang receh ke Imam Haddad. Ini dari bapak saya, titipan buat bayar. Kata Imam Haddad, nggak usah.
Nggak usah kata Imam Haddad. Ini ambil saja kata. Nggak usah. Saya pengen saya juga memiliki andil di dalam pahala yang dilakukan oleh bapak kamu. Subhanallah. Akhirnya diserahkan uang tersebut, kemudian pulang. Anaknya pulang ke rumah dan mengatakan, ayah ini pisaunya dan ini uangnya. Bingung bapaknya. Nah, pisaunya sudah jelas jadi bagus. Tapi kok ini uangnya kamu kembalikan lagi? Katanya apa? Haddadnya nggak mau nerima uang. Hah? Haddad mana yang nggak mau nerima uang? Itu emang kerjaannya. Kenapa dia tidak mau menerima uang? Di mana kamu datang? Di Hawi katanya. Di tempat Imam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata bapaknya. Kamu merintahkan Imam Haddad. Akhirnya datanglah bapaknya meminta maaf, kata Imam Haddad, saya bangga ketika saya ikut serta di dalam kebaikan seorang hamba Allah. Sabar, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Harus ngepasin orang yang diajak berbicara. Ini enggak. Harus sesuai, menurut dia inilah yang terbaik, harus begitu. Enggak. Orang memiliki cara-cara yang banyak. Setiap orang memiliki cara, bisa jadi semua cara benar. Ini enggak, kalau beda sedikit, udah ini salah. Padahal bisa jadi kampung sebelah cara ngitungnya 6 tambah 4 hasilnya. Kampung sebelahnya lagi 5 tambah 5 hasilnya. Kampung sebelahnya lagi cara ngitungnya 7 tambah 3 hasilnya. Kampung sini cara ngitungnya 8 tambah 2 hasilnya. Semuanya benar, tapi dia maksain harus 8 tambah 2. Nggak boleh gunakan cara yang lain. Gunakan cara yang lain pasti salah. Ini nggak bisa. Nggak enak bro. Masuk surga sepi, nggak enak. Rasulullah SAW menginginkan semua orang azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Semua di antara kalian Rasulullah usahakan untuk bisa masuk surga semuanya. Jadi intinya ya harus sabar. Rasulullah SAW orang yang paling fasih. Apa itu fasih? Bisa ngepasin lawan bicara. Ini enggak ngomong sama anak kecil pakai bahasa intelek. Buat apa? Hasilnya apa? Ngomong sama orang awam membahas masalah-masalah khilafiyah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kamu orang hebat. Saya pernah contohkan misalnya, saya duduk sama orang yang dari semenjak baru lahir sampai tua, dia urusannya sama motor aja tiap hari. Baca Quran, Iqra aja nggak lancar. Saya bilang, bang saya mau dakwah ya, boleh ya? Silahkan Habib, saya senang kalau didakwahi. Saya kasih tahu bang, di dalam ilmu nahwu ada bab namanya al-ishtighal. Terus saya bilang, ada bab namanya inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi menurut pendapat Basriyin, inna wa akhwataha tansibul isma wal khabara ma'an. Ada perbedaan pendapat antara Al-Farra dan Akhfash dan Banu Tamim dan Hijaziyin. Kata abang-abang ini, ngomong apaan ini Habib? Ucapannya betul, disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Catat itu. Ucapannya betul, disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Ada orang lagi ngambek dinasehatin. Cocok apa enggak? Orang lagi kesel, dia lagi ribut sama bininya, ya. Nggak mau masuk masjid dulu, nanti kalau di akhir-akhir baru. Tapi emang begitu udah kerjaannya. Setiap sholat isya pengennya masbuk terus. Diomelin, ngapain aja lu di sini lo? Kalau sholat terlambat ya kerjaannya. Lagi kesel, bilang apa? Bodoh amat. Saya nggak mau sholat di sini. Mau apa ente? Ente mau apa? Biasanya saya sholat isya, sekarang saya nggak mau sholat lagi. Mau apa? Ucapannya betul, mengajak. Tapi kepada orang yang salah, hasilnya malah menjadi salah. Dan kamu mendapatkan dosa selama-lamanya. Karena menjadikan orang yang harusnya sudah dekat kepada Allah menjadi orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, ketika pertama kali kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, apa pesan Imam Al-Ghazali? Jangan sombong, ente yang ngajar jangan sombong. Kalau murid ente, murid kamu, kamu ngerasa kamu sudah mengajar, berdakwah kemana-mana. Kata-kata mutiara kamu digunakan orang lain untuk apa? Untuk menjual agama. Kamu yang dosa. Jangan sok-sokan ilmu kamu bermanfaat, semua orang mengambil ilmu kamu. Jangan sok-sokan. Bisa jadi kata-kata kamu justru dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mencari duniawi dengan akhirat. Maka kamu yang mendapatkan dosa. Bukankah kalau orang maling dan kamu sudah tahu bahwa orang tersebut akan maling, kamu jual alat-alat untuk dia bisa mencuri, kamu juga dapat dosa.
Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik, dan insyaallah dari tadi kita panjang lebar sudah. Dari habis Isya kita baca zikir, baca maulid, dengerin ceramah. Yang paling terpenting dari majelis ilmu adalah pulang bawa catat itu pesan saya. Pulang dari majelis ilmu bawa ilmu, karena umat sekarang sedang membutuhkan ilmu. Jadi di majelis ta'lim, namanya majelis ta'lim berarti pulang harus bawa ilmu. Memang betul, bagus kita melakukan apapun saja di dalam majelis ini penuh dengan keberkahan, tapi yang paling terpenting adalah pulang bawa ilmu. Nggak bisa dapat semua, jangan tinggalkan semua. Ambil poin-poin penting, bawa ke rumah, amalkan, mudah-mudahan menjadi hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah. Derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, kami tahu diri ketika kami meminta kepadamu ya Allah. Kami tahu siapa kami ya Allah. Kami tahu dosa kami ya Allah. Di dalam kesendirian kami tidak beriman kepadamu ya Allah. Kami tidak istiqamah di dalam keadaan kesolehan kami ya Allah. Kami adalah hamba yang buruk, hamba yang hina. Kami takut ketika kami berdoa, doa kami tidak diijabah. Karena kami tahu di dalam hadis Rasulullah SAW berapa banyak orang yang pergi kemudian berdoa kepada Allah sampai pakaiannya compang-camping, sampai pakaiannya sudah tidak benar karena banyaknya ibadah mereka kepadamu ya Allah. Mereka mengatakan ya Rabb, kemudian Engkau mengatakan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Berapa banyak orang yang berdoa sampai menangis darah sekalipun, akan tetapi doa mereka Engkau tidak terima ya Allah. Makanannya haram, minumannya haram, dan mereka tumbuh dari hal-hal yang haram. Kami sadar diri siapa kami ya Allah. Kami makhluk yang begitu jauh untuk kata sempurna, tapi kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang soleh. Jangan lihat kami ya Allah, tapi lihat mereka ya Allah. Lihat keberadaan mereka ya Allah. Kami bersama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kami diterima dengan keberadaan salah seorang di antara yang hadir di tempat ini, dari orang-orang yang Kau pandang kepada mereka ya Allah. Kami minta satu hal, husnul khatimah. Kalaupun kami tidak mendapatkan apapun dari majlis ini kecuali itu, maka sudah lebih dari cukup ya Allah. Untuk apa banyak ibadah kami, tapi kalau akhir daripada kehidupan kami su'ul khatimah. Kami meminta kepadamu ya Allah, ada yang sakit, ada yang musafir, doa mereka tentu diterima. Dan kekasihmu Rasulullah SAW mengatakan bahwa doanya musafir tidak ditolak olehmu. Doa orang yang sakit tidak ditolak olehmu. Doa orang yang dizalimi tidak ditolak olehmu ya Allah. Maka kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah musafir, ada orang yang sakit, ada orang yang dizalimi. Dengan keberkahan mereka berikan kepada kami satu hal, husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.